yang luar biasa jeniusnya. Pasti itu harapan semua orang tua ya. Nah, bagaimana caranya? Itu salah satunya makanannya harus bergizi. Makanannya juga harus bebas dari zat-zat yang berbahaya. Itu. Nah, untuk tahun ini ya, untuk tablet tambah darah itu sudah dalam masa kehamilan itu 180 biji. Ya, kalau kemarin itu cuma 90 biji dalam 9 bulan ya. Nah, tapi untuk yang kali ini itu 180. Kenapa dok kok jadi tambah banyak gitu? Karena menurut penelitian dengan pemberian vitamin atau Fe, zat besi dan komponen asam folat lainnya yang ada dalam obat tersebut itu lebih bagus lagi, lebih luar biasa lagi ketika dosisnya adalah 180 per 9 bulan, bukan 1 bulan ya, 9 bulan itu. Nah, dan juga dalam kehamilan 9 bulan itu jenengan semua harus melakukan pemeriksaan kehamilan. Nah, ada nggak yang tahu pemeriksaan kehamilan dalam semester 1, 2, dan 3 berapa kali? Ayo, ada nggak yang tahu? Belum pernah hamil dong. Gitu ya. Betul. Nah, itu dalam 9 bulan kehamilan itu minimal kontak dengan tenaga kesehatan atau dengan dokter atau dengan bidan itu 6 kali ya. Betul, 6 kali. 6 kali itu kapan saja ya. Jadi yang pertama itu di trimester pertama ya, 1 kali. Di trimester kedua itu 2 kali, trimester ketiga itu 3 kali ya. Kenapa dok kok harus begitu? Tujuannya di trimester pertama itu berkunjung adalah untuk mengetahui kehamilannya itu ada kelainan apa enggak, ada penyakit apa enggak, biar bisa dilakukan pencegahan dari awal. Pada usia berapa sih dok sebenarnya kita harus misalnya saya tahu dok positif, kapan saya harus periksa? Secepatnya nggak apa-apa ya, minimal 3 bulan atau 2 bulan boleh ya berperiksa di bidang wilayah ya, atau di puskesmas boleh. Nah, kalau pada bulan pertama kehamilan itu harus di USG. USG itu dalam 9 bulan itu minimal 2 kali. Di trimester pertama mungkin usia kehamilan 9 minggu menuju ke 10 minggu itu. Kalau lewat dari situ tuh terkadang ketika ada kelainan pada kehamilannya itu sudah terlambat untuk pencegahan. Tapi ketika usia 9 minggu sampai 10 minggu itu sangat bisa pencegahannya dari awal. Apa sih dok tujuannya? Misalnya anak dengan tidak punya batok kepala ya, misalnya naudzubillah semoga tidak terjadi tuh. Jadi kondisi seperti itu akan dijelaskan oleh dokter spesialis kandungannya ya, bapak ibu putra yang atau putri yang akan dilahirkan saat ini kondisinya tidak bagus, tidak punya tempurung kepala. Nah, ini kalaupun dilahirkan tidak akan membawa kehidupan yang bagus, akan membuat kecacatan gitu. Nah, pada waktu itu akan diedukasi untuk dilakukan tidak dilanjutkan pembuahannya seperti itu. Nah, kalau ternyata sudah ketahuannya di trimester 2 atau bahkan di trimester ketiga, ya itu sangat terlambat sudah. Kasihan dengan lahir, seorang ibu harus melahirkan bayi yang tidak lengkap ya, yang cacat seperti itu.
makanya kita diundang datang ke sini itu tips-tips agar putra-putri panjenengan semua itu tidak sampai terjadi kecacatan atau jangan sampai melahirkan putra-putri yang stunting, ya. Nah, ini yang harus dihindari, ya. Terlalu muda tadi sudah saya jelaskan, ya, karena organ reproduksinya nggak bagus, belum siap untuk menerima sebuah kehamilan, ya, atau pembuahan. Kemudian usahakan juga nanti kalau hamil anak pertama tidak lebih dari usia 35, kurang dari 35. Kenapa dokter? Aku pengennya gitu karena aku masih belum mapan misalkan. Jangan ya, karena kenapa? Resiko buat ibunya terjadi perdarahan. Kalau terjadi perdarahan, selain ibunya juga akan bermasalah, bayinya juga akan bermasalah. Karena pada usia 35 itu organ tubuh kita itu sudah tidak elastis, gampang robek, kaku lah ya bahasanya. Nah, sehingga pada waktu mau melahirkan pastinya kan harus ngeden, ya. Nah, ngeden itu akhirnya banyak pembuluh darah yang robek dalam tubuh kita. Nah, kalau sudah robek, pecah, nah terjadilah banyak perdarahan. Yang paling menakutkan itu perdarahannya yang nggak kelihatan, perdarahan di dalam. Nah, itu dia. Ada kan beberapa kasus yang ibunya bayinya besar, ya, ibunya ternyata meninggal, anaknya juga meninggal. Salah satunya karena itu perdarahan, ya. Jaraknya juga harus lebih dari 2 tahun, jangan 1 tahun. Yang satu digendong, satunya hamil 1 bulan positif, ya, jangan sampai itu. Selain juga nanti gizinya terhadap anak pertama dan anak kedua itu tidak maksimal, itu juga akan berpengaruh pada perekonomian panjenengan, karena double nanti ya membiayai 2 anak yang masih kecil-kecil itu. Nah, itu juga yang satu lagi, jangan terlalu banyak ya. Jadi bisa jangan tertawa, ini beneran ya. Jadi kalau terlalu banyak juga susah juga untuk memberikan perhatian, ya, perhatian terhadap kakak-kakaknya, adik-adiknya. Akhirnya pendidikannya juga kurang terurus, perhatiannya kurang terurus, gizinya kurang terurus, gitu.